Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fatihul Faiz Aripai selaku Ketua Umum CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020-2021. Mewakili seluruh pengurus CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penuh rasa bangga kami persembahkan video PDKT pengenalan Departemen dan Kerja Tahunan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatihul Faiz Aripai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menjelaskan secara singkat mengenai program kerja dari Badan Pengurus Harian Ketua Wakil. Adapun program kerja yang akan kami laksanakan yang pertama yaitu musyawarah kerja. Program ini bertujuan untuk merumuskan, mensinkronkan, dan menetapkan program kerja masing-masing departemen. Alhamdulillah, di awal kepengurusan kemarin, program kerja yang pertama ini telah kami laksanakan, yaitu pada tanggal 22 hingga 23 Agustus 2020 melalui Zoom. Adapun program kerja kami yang kedua yaitu ada PDKT, pengenalan Departemen dan Kerja Tahunan. Tujuan dari program kerja ini yaitu untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan program kerja kepada seluruh anggota aktif CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan untuk mengontrol dan memperhatikan perkembangan dan pelaksanaan program kerja. Yang menjadi sasaran kami pada program kerja ini yaitu seluruh anggota aktif CSS Mora. Apa yang teman-teman saksikan saat ini, inilah yang dimaksud dengan program PDKT. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini PDKT ini dilaksanakan melalui video seperti itu. Adapun program kerja yang ketiga yaitu ada SPP, yaitu silaturahmi, pesantren, dan pengelola. Tujuan dari program kerja yang ketiga ini yaitu untuk terjalinnya hubungan yang baik antara pihak CSS Mora dengan pihak-pihak pengelola dan pondok pesantren yang bermitra dengan PGSB Yogyakarta. Insya Allah program kerja yang ketiga ini akan dilaksanakan 2 kali, yaitu di awal kepengurusan dan di akhir kepengurusan nanti. Yang keempat yaitu ada program kerja yang bernama KENCAN, kegiatan evaluasi dan perencanaan. Nah, kegiatan ini atau program kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan 1 bulan sebelumnya dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di 1 bulan ke depannya. Untuk program kerja selanjutnya, insya Allah akan dilanjutkan oleh partner saya, Yersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian program kerja ketua dan wakil ketua. Yang kelima yaitu Mumbes dan pelantikan. Nah, untuk Mumbes kali ini, kandidat yang maju di pemilihan nantinya sudah berpasangan. Dalam artian, ketua dan wakil mencalonkan dirinya di KPU, seperti di pemilihan presiden. Tujuannya supaya ketika mereka sudah terpilih, nantinya itu sudah mempunyai tujuan, visi dan misi yang sama. Yang keenam yaitu Sersantara. Sersantara dilaksanakan untuk memperingati Harlah CSS Mora UIN Sunan Kalijaga. Dalam Sersantara kali ini, kami akan membuat serangkaian acara untuk memeriahkan Sersantara ini. Dan untuk acara puncak Sersantara ini, kami akan melakukan khataman Al-Quran dan tumpengan. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu sarasehan. Insya Allah dalam sarasehan kali ini kami akan menggabungkan sarasehan dalam serangkaian acara untuk memperingati Harlah CSS Mora UIN Sunan Kalijaga atau Sersantara.
Semoga dengan menggabungkan acara ASEAN dengan Nusantara ini, minat alumni yang datang akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Sofiani, Sekretaris 1 Sentra UIN Sunan Kalijaga Jakarta, akan memaparkan beberapa program kerja yang akan kami jalankan selama 1 periode ke depan. Baik, yang pertama adalah pengelolaan dan pengoptimalan surat. Di sini kami bertugas untuk mengatur, kemudian mengoptimalkan dan mengaktifkan proses keluar masuknya surat yang berhubungan dengan CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah mengurus proposal dan laporan. Nah, di sini kami bertanggung jawab dan mengontrol proposal dan laporan kegiatan CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini kami bekerja sama dengan sekretaris departemen untuk membimbing sekretaris kegiatan yang berada di bawah departemen tersebut. Kemudian yang kedua, kita meminta agar sekretaris departemen mengumpulkan laporan-laporan kegiatan secara berkala setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga adalah update database anggota. Ini merupakan pembaruan data anggota CSS Mora aktif maupun alumni CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Nah, dalam program kerja ini kami meminta kepada ketua angkatan untuk mengkoordinasikan anggota-anggotanya dalam pengisian database tersebut. Nah, kemudian kami meminta kepada anggota yang telah melakukan pengisian data tersebut untuk segera mengkonfirmasi kepada sekretaris 1 maupun sekretaris 2. Kemudian program kerja yang keempat adalah inventarisasi dan perbaikan. Nah, di sini kami mendata ulang semua barang-barang yang mengatasnamakan CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Jakarta dalam bentuk penempelan stiker inventaris, kemudian memperbaiki barang-barang yang rusak. Di sini kami menganggarkan sebanyak Rp2 juta. Rinciannya adalah Rp1.500.000 untuk biaya sewa sekretariat, kemudian Rp500.000 untuk biaya inventarisasi dan perbaikan. Untuk program kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Vina Wijaneka. Program kerja selanjutnya yaitu PEKA. PEKA merupakan pelatihan kesekretariatan dan administrasi. Program kerja ini ditujukan kepada seluruh sekretaris departemen. Tujuannya agar seluruh sekretaris departemen mengetahui tata cara kesekretariatan dan administrasi. Selanjutnya, Morada, CSS Mora Wisuda. Program kerja ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas diwisudanya anggota CSS Mora dalam menyelesaikan studi S1-nya dan pemberian penghargaan berupa sertifikat kepada seluruh wisudawan. Program kerja terakhir yaitu Moraga, CSS Mora Menghargakan. Program kerja ini merupakan program kerja yang dilaksanakan di akhir periode kepengurusan, yaitu pemberian sertifikat kepada seluruh pengurus CSS Mora dan Krusaru. Saya Yuni dari Bendahara. Saya akan menjelaskan proker bendahara. Bendahara memiliki 3 proker. Yang pertama adalah pengelolaan dan rekapitulasi keuangan yang bertujuan untuk mengelola keuangan organisasi agar pelaksananya seluruh program kerja serta tertibnya administrasi keuangan organisasi CSS Mora. Nah, yang proker kedua ada transparansi dana. Nah, proker transparansi dana ini bertujuan untuk agar setiap anggota aktif CSS Mora mengetahui uang iuran yang mereka bayarkan setiap bulannya itu digunakan untuk apa saja. Adapun cara transparansi dana ini kami akan mengirimkan file rekapitulasi keuangan via Japri dan waktu pelaksananya ada 2 kali. Yang pertama adalah di akhir semester ganjil dan di akhir semester genap. Dan proker yang ketiga ada peluang. Proker peluang ini akan dijelaskan oleh bendahara 2 yaitu Riko. Terima kasih. Ditentukan dan memberikan pembelajaran kepada
masing-masing bendahara departemen terkait pelatihan laporan keuangan. Kegiatan ini dilakukan di awal dan di akhir kepengurusan, dan untuk indikator keberhasilannya yaitu tertibnya laporan keuangan program kerja dari masing-masing departemen yang dibuat oleh bendahara departemen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasaro selaku Koordinator Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Departemen PSD memiliki 3 proker. Yang pertama yaitu Sanggar Seni CSS Mora. Sanggar Seni CSS Mora itu mencakup beberapa komunitas yang mewadahi potensi dan bakat anggota CSS Mora, di mana kami ini menyalurkan bakat dan minat anggota CSS Mora dalam bidang seni, yaitu teater rebung, akustik, tilawah, dan hadroh, yang mana sasarannya adalah anggota CSS Mora UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang kedua adalah Lomba Cipta Puisi. Lomba Cipta Puisi ini kami beri kesempatan kepada khalayak umum dan seluruh anggota CSS Mora Nasional untuk berkompetisi dalam bidang seni, yaitu Cipta Puisi, di mana nanti hasil karya mereka akan kami upload dan kami promosikan akun CSS Mora kepada khalayak umum. Kemudian yang terakhir yaitu Madrasah CSS. Madrasah CSS yaitu sarana untuk berdiskusi terangkatan CSS Mora UIN Sunan Kalijaga, yang mana kami akan berdiskusi mengenai seputar ilmu-ilmu tafsir dan hadis. Sekian pemaparan proker kami dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai program kerja dari kami dari Departemen PSDE CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masa bakti 2020-2021. Adapun program kerja yang pertama dari kami yaitu Sukasel. Jadi kami dari PSDE sendiri akan menyediakan saldo yang cukup untuk memfasilitasi teman-teman sekalian, baik itu dari santri, mahasantri ataupun selain dari keduanya, baik itu dari CSS Mora ataupun selain dari CSS Mora, untuk memudahkan dalam memperoleh saldo. Dan saldo ini kami memperjualkan dalam 5 kategori. Yang pertama pulsa biasa, yang kedua paket data, yang ketiga tagihan listrik, yang keempat tagihan air atau PDAM, dan yang kelima token listrik. Dan penjualan ini juga dilakukan secara online. Maka dari itu kami akan menginformasikan kepada teman-teman sekalian dan melalui media sosial. Dan penanggung jawab dari program kerja ini sendiri yaitu Ulfantri dan Ahmad Mulkini. Jadi teman-teman yang ingin membeli misalnya pulsa atau paket data bisa langsung menghubungi penanggung jawabnya yaitu Ulfantri atau Mulkini. Dan indikator dari program kerja ini adalah kembalinya modal dan mendapatkan keuntungan dari penjualan kami. Selanjutnya program kerja yang kedua dari kami yaitu Sukajajan. Jadi kami dari PSD sendiri berencana untuk menyediakan makanan ringan atau snack dan lain-lain ketiga pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren LSI Ar-Rahmah, Pondok Pesantren Baitul Hikmah, dan Pondok Pesantren An-Najwa. Dengan cara kami menyediakan makanan kami menyediakan jualan kami, dan teman-teman sekalian atau pembeli mengambil dan membayar sendiri didasari atas kejujurannya. Selain dari itu, kami juga akan berusaha mengadakan atau menyediakan jualan kami ketika ada acara-acara tertentu, misalnya pada saat acara perlombaan besar angkatan. Salah satu tujuan utama dari program ini yaitu mengembangkan tanggung jawab dan kejujuran santri maupun mahasantri. Dan dari program ini kami berusaha untuk dapat mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya program kerja yang ketiga dari kami yaitu Kreatif Preneur. Jadi kami dari PSDE berusaha untuk membuat suatu barang yang memiliki nilai jual, sehingga barang tersebut bisa kami perjualkan ke
teman-teman sekalian, baik dari CSS Mora ataupun selain dari CSS Mora. Tujuan utama dari program ini yaitu memanfaatkan bakat dari kami dari PSDE untuk membuat suatu produk atau barang yang memiliki nilai jual sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Dari program ini kami berusaha untuk mengadakan produk yang dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil. Dan ada pun program kerja yang terakhir dari kami yaitu Suka Production. Jadi kami dari PSDE memfasilitasi teman-teman sekalian baik itu dari CSS Mora maupun selain dari CSS Mora untuk pembuatan kaos persatuan, jaket kelompok atau jaket angkatan, dan jersey. Tujuan utama dari program ini yaitu membantu dalam pembuatan dan memperoleh style sebagai sebuah identitas dari suatu kelompok atau suatu angkatan. Selain itu kami juga akan jual koko muslim yang bisa dipesan satuan dan juga yang bisa dipesan secara banyak. Dari program ini kami berusaha mendapatkan keuntungan dan mendapatkan sebuah hasil, misalnya kaos persatuan. Mungkin seperti itu bayangan dari program kerja kami selama kepengurusan tahun ini. Semoga saya Muhammad Iksan Al-Amin dari P3M akan mempresentasikan program kerja dari divisi kami yang terbagi menjadi 5 program kerja. Langsung saja, program kerja yang pertama adalah pengabdian TPA dan pondok pesantren, yaitu CSS Sahabat Mengajar. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan pondok pesantren untuk membimbing anak-anak dari anak didik pondok pesantren tersebut dalam membaca Al-Quran dan belajar mengenai Islam. Kemudian, proker yang kedua adalah bakti sosial atau disingkat dengan Baksos. Nah, program kerja yang kedua ini adalah di mana saat anggota aktif dari CS Mora ini berbaur dengan masyarakat, yaitu bergotong royong dan menjalin silaturahmi antara masyarakat dan mahasiswa, juga santri. Kemudian, proker yang ketiga adalah CSS Peduli Sosial. CSS Peduli Sosial adalah gerakan untuk membantu golongan masyarakat yang sedang tertimpa bencana alam, kemudian juga membantu dari anggota-anggota aktif yang sedang tertimpa musibah, sakit, kecelakaan, dan apapun itu. Dan program kerja yang keempat adalah SMS, yaitu Simaan, Muqaddaman, dan Silaturahmi Rumah Dosen. Program keempat ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara mahasiswa dan dosen yang mana ikatannya adalah guru dan murid. Nah, di program ini kami akan bersilaturahmi ke kediaman dosen-dosen untuk melaksanakan simaan 10 juz dan akan dilanjutkan dengan zikir bersama. Kemudian yang kelima adalah program kerja webinar atau webinar online. Bisa juga disebut dengan web seminar. Program kerja ini akan dilaksanakan Oktober mendatang dan tema yang akan diangkat adalah mengenai keislaman maupun tatanan dari keislaman. Belum ditentukan judulnya. Dan kami akan mengajak beberapa dosen untuk berkolaborasi sebagai pemateri. Mungkin itu saja program kerja yang bisa saya sampaikan. Saya Nur Arifah, Koordinator Departemen Jurnalistik, akan memaparkan beberapa proker dari departemen kami. Yang pertama adalah optimalisasi. Optimalisasi web adalah optimalisasi tulisan dari anggota CSS Mora UIN Sunan Kalijaga, santri,
maupun alumni pondok pesantren di seluruh Indonesia yang akan di-upload ke web CSS Mora UIN Sunan Kalijaga. Tujuan dari proker ini adalah untuk meningkatkan minat menulis dari anggota CSS Mora UIN Sunan Kalijaga maupun santri ataupun alumni pondok pesantren di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah bincang jurnalistik. Bincang jurnalistik merupakan sarana pelatihan dalam bidang kejurnalistikan untuk anggota CSS Mora UIN Sunan Kalijaga maupun khalayak umum. Di sini kami mengundang pemateri-pemateri yang mumpuni di bidang penulisan kejurnalistikan seperti berita, penulisan opini, editing, dan lain sebagainya. Tujuan dari proker ini adalah untuk menambah wawasan anggota CSS Mora maupun khalayak umum tentang kepenulisan berita, opini, dan lain sebagainya. Bincang ini juga sebagai sarana untuk mempromosikan CSS Mora UIN Sunan Kalijaga. Kemudian proker yang ketiga adalah penerbitan majalah dan buletin. Penerbitan majalah dan buletin ini merupakan sarana untuk mengumpulkan tulisan-tulisan dari anggota CSS Mora UIN Sunan Kalijaga, kemudian akan dibukukan menjadi majalah atau buletin. Adapun majalah, penulisannya secara satu periode, yaitu terbit setiap satu kepengurusan sekali, dan buletin setiap 2 bulan sekali. Kemudian proker yang keempat adalah Reuni Akbar Sarung. Reuni Akbar ini adalah merupakan sarana silaturahmi antara kru Sarung dan alumni Sarung. Tujuan dari diadakannya reuni ini adalah untuk membicarakan dan mengembangkan Sarung yang merupakan lembaga pers CSS Mora UIN Sunan Kalijaga di bawah Departemen Jurnalistik ke depannya. Kemudian proker yang kelima adalah perpustakaan bersama. Perpustakaan bersama ini merupakan satu-satunya proker Departemen Jurnalistik yang akan dilaksanakan offline, yaitu apabila pandemi sudah berakhir. Proker ini bertujuan untuk mengumpulkan buku-buku yang dimiliki oleh anggota-anggota CSS Mora UIN Sunan Kalijaga yang kemudian akan bisa dipinjam oleh anggota CSS Mora UIN Sunan Kalijaga. Tujuan dari adanya perpustakaan bersama ini adalah untuk meningkatkan minat baca anggota CSS Mora UIN Sunan Kalijaga. Sekian proker-proker dari Departemen Jurnalistik. Saya Nanda Dwi Sabriana, Koordinator Departemen Penelitian dan Pengembangan CSS Mora UIN Sunan Kalijaga periode 2020-2021. Dalam kepengurusan CSS Mora tahun ini, insya Allah Departemen Litbang memiliki 4 proker, di antaranya lomba esai nasional, informasi lomba, inventarisasi lomba, dan yang terakhir ada komunitas literasi. Secara singkat, untuk lomba esai nasional sendiri, lomba esai nasional tahun ini memiliki sasaran tujuan seluruh akademi strata 1 berskala nasional. Adapun tujuan dari diadakannya lomba esai nasional, selain untuk mewadahi minat dan bakat penulisan dalam skala nasional, juga untuk mengenalkan nama CSS Mora ke ranah luar. Adapun waktu pelaksanaan lomba esai nasional, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021. Program kerja selanjutnya adalah inventarisasi lomba, yaitu mengumpulkan data berupa sertifikat baik soft copy maupun hard copy dari berbagai event yang telah diikuti oleh anggota CSS Mora UIN Suka. Sasarannya yaitu seluruh anggota CSS Mora dan waktu pelaksanaannya adalah setiap akhir semester. Program kerja informasi lomba. Tim dari Litbang akan memantau dan mencari informasi-informasi perlombaan di web-web maupun media sosial penyelenggara perlombaan lainnya. Kemudian dari data-data tersebut akan kami kumpul dan kami rekapitulasi informasi-informasi perlombaan yang telah dikumpul. Kemudian akan kami share atau bagikan dalam bentuk berupa link juga poster perlombaan melalui media sosial atau WhatsApp grup CSS Mora. Untuk program ini akan kami laksanakan sebulan sekali dan sasaran kegiatannya ditujukan bagi seluruh anggota aktif maupun alumni CSS Mora yang masih tersambung melalui publikasi media sosial. Program kerja selanjutnya adalah komunitas literasi. Komunitas ini dibentuk sebagai sarana belajar dan diskusi ilmiah. Tahun ini, selain terbuka untuk anggota CSS Mora,
komunitas ini juga terbuka untuk umum. Program kerja ini akan berlangsung secara online. Penyampaian materi dan diskusi akan diadakan melalui grup WhatsApp dan juga channel YouTube CSS Mora. Di akhir program ini akan diadakan kompilasi esai oleh para anggota komunitas. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai program kerja Departemen Kominfo periode 2020-2021. Program kerja yang pertama yakni pengoptimalan dan pengelolaan media sosial. Tujuannya yakni mengelola dan mengoptimalkan akun-akun media sosial CSS Mora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga memberikan informasi terkait kegiatan CSS Mora seperti live report, peringatan hari-hari besar, anggota yang berprestasi, anggota yang wisuda, know-it, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni pengelolaan website. Tujuannya yakni mengelola website dengan memberikan informasi melalui website dan juga menampung tulisan-tulisan, artikel, cerpen bagi anggota CSS Mora ataupun umum yang ingin mengirimkan ke website CSS Mora. Yang ketiga yakni desain club. Tujuan desain club ini adalah memberikan wadah kepada anggota CSS Mora ataupun umum yang memiliki minat dalam bidang desain. Yang keempat, sayembara logo. Sayembara logo ini biasanya diadakan untuk mencari logo Sersantara. Selain itu, sayembara logo ini juga untuk melatih skill, terutama untuk anak desain club dalam bidang desain logo. Di sini kami juga turut mengajak kepada umum bagi yang ingin berpartisipasi dalam acara sayembara logo ini. Untuk yang terakhir, yang kelima, know-it. Know-it ini berisi rubrik informasi tentang Al-Quran dan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Salam loyalitas tanpa batas.